warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabi. Saya berasal dari Pasuruan. Usia saya 21 tahun. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Malang, jurusan S1 Pendidikan Luar Biasa, tahun angkatan 2017. Di sini, saya akan sedikit berbagi informasi dengan teman-teman mengenai apa itu tunarungu, apa itu CB. Kita juga akan mempelajari CB angka, alfabet, dan cara memperkenalkan diri dalam bahasa isyarat. Check this out! Yang pertama, kita akan mempelajari atau mengenali deh. Kita akan mengenali siapa sih tunarungu itu dan apa sih tunarungu itu. Tunarungu diambil dari bahasa tuna dan rungu. Tuna artinya kurang, sedangkan rungu artinya pendengaran. Jadi tunarungu adalah mereka yang kurang bisa mendengar atau tidak bisa mendengar sama sekali. Nah, karena tunarungu adalah mereka yang mengalami hambatan dalam pendengaran atau bahkan tidak bisa mendengar sama sekali, jadi mereka membutuhkan bahasa khusus yang bisa mereka gunakan sebagai bahasa sehari-hari. Nah, bahasa yang mereka gunakan sehari-hari adalah bahasa isyarat. Di Indonesia, bahasa isyarat sendiri ada dua, ada CB juga ada Bisindo. Apa bedanya? Bisindo adalah bahasa yang dikembangkan sendiri oleh kaum tunarungu. Jadi, setiap kaum tunarungu biasanya memiliki bahasa Bisindo yang berbeda-beda. Dan biasanya bahasa Bisindo diperagakan dengan dua tangan. Dua-duanya digunakan. Sedangkan bahasa CB adalah bahasa resmi yang sudah diresmikan oleh pemerintah yang diadaptasi dari bahasa isyarat Amerika, yang dimana rata-rata bahasa CB hanya menggunakan satu tangan untuk memperagakan sesuatu. Nah, untuk CB sendiri sudah memiliki kamus resmi, teman-teman. Jadi, kamus ini sudah diresmikan oleh pemerintah. Ya, walaupun tidak didistribusikan secara meluas, namun biasanya kalian bisa memesannya di guru-guru SLB atau dosen-dosen pendidikan luar biasa. Nah, penampakan kampusnya itu seperti ini. Kamus Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Nah, walaupun CB adalah bahasa resmi isyarat di Indonesia, namun kebanyakan teman-teman tunarungu masih menggunakan Bisindo sebagai bahasa utamanya, karena bahasa CB tergolong agak sulit untuk dipelajari karena banyak sekali kosakata yang menggunakan bahasa baku. Nah, sekarang kita akan sedikit mempelajari mengenai dasar-dasar dari CB, seperti angka, huruf, dan cara memperkenalkan diri dalam bahasa isyarat. Check this out! Nah, sekarang kita akan mempelajari alfabet dalam bahasa isyarat terlebih dahulu. Mari kita mulai. Kita mulai mempelajari CB A hingga Z. A adalah seperti ini. A. B. Angka 4. C. Seperti huruf C biasa. D. Angka 1. E. Seperti ini. F. G. H. I. J tinggal diginiin aja. J. K. L. L seperti huruf L biasa. M. M itu ibu jari kita diletakkan di tengah-tengah antara jari kelingking dan jari manis. M. N berada di tengah-tengah antara jari tengah dan jari manis. O seperti huruf O biasa. P. P seperti ini. Jadi kita bentuk P gitu. P. Q seperti huruf N. R. S sama seperti A, hanya saja bedanya kalau A jempolnya di sini, kalau S di sini. S. T seperti huruf T biasa. T. U. V. W. X. Y.
Z kita bentuk Z. Nah, sekarang kita praktekin bareng-bareng yuk. Jangan lupa ini menggunakan tangan sebelah kanan. Yuk kita mulai. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yeay. Nah, sekarang mari kita mulai mempelajari angka dalam bahasa Sibi, yaitu angka 1 hingga 1 juta. Mari kita mulai. Angka 1 seperti 1 biasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi sebenarnya untuk angka belasan itu gampang. Kita tinggal majuin kedua kali, kita tinggal anggukin jari kita 2 kali. Jadi seperti angka dari 1 hingga 9, cuman kita tinggal anggukin 2 kali. Jadi 11, 12, begitu seterusnya. Nah, untuk angka puluhan 20, 30 sama semuanya hingga akhir. Jadi kalau 21 ya berarti tinggal 21, 22, 31 hingga angka 90. Nah, sedangkan untuk angka ratusan lambangnya seperti ini. Jadi 100, 200, 300 dan seterusnya. Nah, untuk 1000 lambangnya seperti ini. 1 dan angka 3 kita tap 1 kali. 1000, 2000 dan seterusnya. Sedangkan untuk 1 juta sama seperti 1000, hanya saja kita letakkan ini, kita tap 2 kali. Di 1 juta, 2 juta. Begitu juga seterusnya. Mudah kan? Sekarang kita mempelajari cara memperkenalkan diri sesimpel mungkin dalam bahasa isyarat agar kita bisa berkenalan dengan mereka yang mengalami tunarungu. Perkenalkan, isyaratnya seperti ini. Tangan kiri kita membentuk angka 5, tangan kanan kita membentuk huruf P. Kita jadiin 1 kenal. Kenal, tangan kanan kita membentuk huruf B, tangan kiri kita juga membentuk huruf B, lalu kita pertemukan. Kenal, kan adalah kita membentuk huruf K, lalu kita geser ke kanan. Kan, perkenalkan. Nama adalah tangan kanan kita membentuk huruf U, tangan kiri kita juga membentuk huruf U, lalu kita tap 2 kali. Nama. Saya, aku, sama. Saya, aku. Ta. Jadi untuk nama kita eja satu-satu dengan abjad bahasa Sibi. Ta. Saya asal adalah tangan kiri kita membentuk huruf A, tangan kanan kita membentuk huruf D, lalu kita jadiin 1. Tangan kanan kita letakkan di ibu jari tangan kiri. Asal. Dan berakhir tangan kanan kita juga membentuk huruf A. Asal. Dari tangan kanan kita membentuk huruf X, tangan kiri kita membentuk huruf D. Lalu kita temuin di tengah dari.
kita tarik ke dalam dari. Sama seperti nama kota juga kita eja satu persatu menggunakan bahasa isyarat Sibi. Pasuruan. Karena saya berasal dari Pasuruan. Pasuruan. Usia adalah tangan kita membentuk huruf U seperti ini. Usia kita turunin ke bawah. Usia 21 tahun. Tangan kanan kita bentuk huruf A, tangan kiri juga bentuk huruf A, lalu kita putar ke depan. Tahun. Nah, gampang bukan mempelajari bahasa Sibi? Selanjutnya kita akan sedikit belajar mengenai bisindo yang umum sekali. Nah, sekarang mari kita mempelajari huruf A hingga Z dalam bahasa isyarat bisindo. Mari kita mulai. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sekarang mari kita mempelajari huruf dalam bahasa isyarat bisindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, begitu juga seterusnya. 20, 21, 22, begitu juga seterusnya. 100, 200, 300, begitu juga seterusnya. 1000, 2000. Bedanya kalau 100 nolnya 2 kali. Kalau 1000 nolnya 3 kali. Nah, jadi gimana menurut teman-teman? Lebih mudah Sibi atau bisindo? Sebenarnya keduanya sama-sama benar-benar bahasa isyarat dan juga sudah umum digunakan di Indonesia. Namun, saya pribadi menyarankan lebih baik teman-teman mempelajari bahasa Sibi karena Sibi adalah bahasa yang sudah resmi dan sudah benar-benar diresmikan oleh pemerintah, juga memiliki kamus khusus. Sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, stay at home. Kalaupun perlu untuk keluar, jangan lupa menggunakan masker dan juga peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan anjuran pemerintah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.